Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GPD Elsade Magelang. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa dalam setiap hari dalam kehidupan kita ada kasih dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa besarnya. Dan karena kasih-Nya kita pun memberikan kasih kita kepada Tuhan dengan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak, teruslah berdampak bagi Kristus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan untuk mendasari kehidupan kita yang terus berdampak bagi kemuliaan Kristus, sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayat 1 sampai ayat terakhir. Namun dalam kesempatan yang istimewa ini kita akan merenungkan ayat 1, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita akan merenungkan bagian ayat 1a Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di sini saya memberikan judul yaitu nama baik. Amsal Salomo menuliskan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Bagaimana demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan, kita juga akan terus menggunakan observasi ya, dan kita belajar menemukan bagian-bagian kebenaran yang termasuk interpretasi kebenaran, dan kita belajar apa aplikasinya dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, tentang nama baik. Kita akan melihat bagian observasi di mana dalam bagian pembacaan kita saat ini Amsal 22 ayat 1 sampai ayat 16 merupakan kumpulan nasihat Salomo atau yang disebut Salomik yang dinilai begitu berarti bagi setiap kaum Yahudi atau bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kisah ini bisa dilihat dari dua hal. Melihat kehidupan bangsa Israel dan juga Salomo melihat dari kehidupan pribadinya. Sehingga Salomo memberikan nasihat ini kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan tentunya firman Tuhan itu bukan hanya terjadi dan berlaku pada waktu itu, namun terjadi juga pada kehidupan kita masa kini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, dalam bagian ini Salomo mengawali nasihatnya atau perkataan-perkataan bijaknya melalui kumpulan Amsal yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Diberikan nasihat dengan mengatakan suatu pandangan yang luar biasa sekali ya, luar biasa nilainya, yaitu nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dan apabila kita membaca secara keseluruhan kitab ini dapat memberikan gambaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sering kekayaan itu menjadi suatu tolak ukur atau menjadi tuntutan bagi setiap orang untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan popularitasnya ya. Popularitas seseorang akan meningkat kalau dia memiliki harta kekayaan dan juga menentukan kehebatannya dan kedudukan seseorang dan banyak hal ya. Tetapi tidak demikian kalau kita mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bukanlah harta kekayaan yang membuat seseorang itu bernilai, berharga atau memiliki suatu reputasi yang baik atau nama baik dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu, banyak orang yang mengejar harta kekayaan hanya saja supaya mereka memiliki nama baik dan terkenal di dalam dunia ini. Ternyata bukan demikian firman Tuhan katakan. Dan apakah dengan memiliki kekayaan dalam kehidupan kita ini menentukan nama baik kita? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara ya, sebagaimana yang disampaikan atau yang dimaksudkan oleh Salomo sendiri. Nah, kita masuk dalam bagian interpretasi. Amsal yang dirumuskan oleh Salomo merupakan ucapan-ucapan bijak yang bertolak dari seluruh kehidupan manusia, baik dalam ucapan, dari sisi perilaku, dari sifat-sifat manusia, bahkan dalam tindakan kehidupannya setiap hari, kehidupannya secara nyata, dalam pergaulan hidupnya, pekerjaannya, dan hubungannya juga dengan Tuhan. Tentunya semua terkandung di dalam hidup yang menghormati dan takut akan Tuhan. Dan semua itu jelas dalam seluruh ucapan Salomo ya. Salomo di dalam masa hidupnya sebagai pemimpin bangsa Israel dan juga sebagai raja bagi orang Israel. Nah Bapak Ibu, kita melihat bahwa nama baik tidak terkait dengan kekayaan dan kekayaan tidak menentukan
nama baik seseorang. Sekali lagi, nama baik tidak terkait dengan kekayaan, dan kekayaan tidak menentukan nama baik seseorang. Oleh karena itu, kita jangan mengaitkan hidup kita harus kaya supaya kita memiliki nama baik. Nah, walaupun kekayaan yang diperoleh dengan berbagai cara, dengan usaha-usaha yang dikerjakan, yang dilakukan, yang ditempuh oleh seseorang, sekali lagi tidak menentukan nama baik seseorang. Oleh karena itu, apakah tidak boleh kita berusaha untuk menjadi orang yang kaya atau orang yang diberkati Tuhan? Bukan demikian Bapak Ibu. Tuhan katakan kalau kita ingin diberkati, berdoalah dan bekerjalah. Berimanlah kepada Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Tentu kita harus mengejar berkat Tuhan dengan rajin bekerja dan juga rajin membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi satu-satunya yang membawa nama baik, yang membawa dampak bernilai atau berharga bagi diri kita bukanlah kekayaan. Nama baik terkait erat dengan harga diri seseorang. Sekali lagi, nama baik terkait erat dengan harga diri seseorang. Kalau kita memiliki nama baik, tentu kita punya harga diri yang baik. Baik di masyarakat, dimanapun kita berada. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Kita akan masuk dalam bagian aplikasi ya. Dari firman Tuhan Amsal 22 ayat 1a. Bahwa semakin kita sungguh-sungguh menjaga nama baik kita, maka Tuhan pun akan mengasihi kehidupan kita dan menjadikan hidup kita terhormat, hidup kita terpandang, disegani oleh sesama kita di mana kita berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada beberapa cara yang Salomo nasihatkan atau jelaskan kepada orang-orang Yahudi, kepada umat Israel pada waktu itu. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Yang pertama di ayatnya yang keempat. Salomo mengatakan, kalau kamu ingin memiliki nama baik, maka ayat 4 dikatakan, hiduplah rendah hati. Dan juga tidak hanya rendah hati, tapi takutlah akan Tuhan. Jadi, kehidupan yang dapat mendatangkan nama baik saya, juga Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dengan hidup takut akan Tuhan, disertai dengan hidup rendah hati. Karena ketika kita menjadi sombong dan lain sebagainya, dan Tuhan sudah memberkati kita, tentu kita di kalangan manapun, di masyarakat tempat kita berada, dimanapun kita hidup, tidak akan membuahkan nama baik. Karena orang yang sombong, orang yang kaya tapi tidak peduli, tidak memiliki kerendahan hati, tidak akan membawa nama baik bagi kehidupannya. Lalu yang berikut Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya nama baik kita terjaga ya? Ayat 9 dikatakan bahwa kita itu harus menjaga sikap dan perilaku hidup kita. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Seseorang hidupnya, nama baiknya itu bernilai berharga, dilihat dari sikap hidup dan cara hidup seseorang. Oleh karena itu sikap dan perilaku kita harus juga menunjang bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Punya perilaku yang baik, punya sikap yang baik terhadap terutama Tuhan dan juga terhadap sesama kita. Dikatakan pada ayat 9, menjadi orang yang baik hati. Bagaimana baik hati itu? Banyak Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita ramah, menegur seseorang, juga menerima dengan baik siapapun itu di kehidupan kita, itu cara hidup yang baik. Tapi tidak cukup sampai di situ. Firman Tuhan katakan pada ayat 9, suka memberkati orang lain. Artinya hidup kita harus menjadi berkat, hidup kita harus berdampak. Berbagi dalam hal materi, kepandaian, kecakapan hidup. Kalau kita adalah orang yang berilmu, suka belajar, kita punya potensi kehidupan yang layak dan baik, dapat memberkati orang lain, kenapa tidak dibagikan kepada orang lain? Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat 9 dikatakan kita harus hidup mengasihi orang lain. Artinya juga membagikan apa yang sudah menjadi milik kita yang adalah berkat Tuhan bagi sesama kita. Apa itu nama baik yang harus kita pertahankan? Nama baik bukan sekedar reputasi luar saja, tetapi integritas batin yang terpancar dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita. Tentu ini adalah hasil dari hidup yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, hidup jujur ya, dan setia kepada prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran.
dalam tatanan kehidupan kita. Dan nama baik dibentuk oleh konsistensi hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan bukan dengan pencitraan, ya. Luar biasa. Ya, kita juga belajar ada satu contoh tentang Yusuf ketika dia di Mesir, dia cukup menjaga nama baiknya. Akhirnya reputasinya dinaikkan oleh Tuhan, dan walaupun difitnah dan akhirnya dipenjara, ia tidak hidup dalam moral yang tidak terpandang. Dia tetap hidup dalam integritas yang cukup terjaga walaupun ada hal-hal yang tidak baik. Dia harus dipenjara dan lain sebagainya, dan akhirnya nama baiknya diangkat oleh Tuhan, bahkan menjadi teladan dan contoh bagi kita, terutama bagi kaum muda, di mana harus mempertahankan integritasmu di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka nama baikmu dari engkau muda sampai engkau usia dewasa dan sampai kita dipanggil Tuhan, maka nama baik kita itu akan selalu dikenang orang. Orang akan selalu merindukan kita meskipun kita sudah tidak tiada di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kekayaan bisa kita dapatkan, kita peroleh, tetapi kekayaan ya tidak bisa menjamin nama baik kita. Kekayaan bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli kepercayaan dan membeli nama baik. Demikian juga nama baik membuka pintu kesempatan dan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Oleh karena itu, pelihara kepercayaan Tuhan. Ketika kita diberkati, tentu kita juga harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan kita harus berbagi satu dengan yang lainnya setiap kasih Tuhan yang kita sudah peroleh dalam kehidupan kita. Kaya miskin sama di hadapan Tuhan, kita sama-sama punya nilai dan kemuliaan yang sama. Oleh karena itu, nama yang terpandang di hadapan Tuhan, nama yang ternilai, nama baik adalah orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dan sikap perilakunya baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, siapapun yang kehidupan kita diberkati luar biasa, kita kaya, ataupun kita di posisi yang mungkin masih berkekurangan dalam arti kita mengenal diri kita miskin, semua itu tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Semua Tuhan hargai, Tuhan kasihi. Tuhan Yesus memberkati kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian pemulihan keluarga, mujizat yang Bapak Ibu alami, atau mungkin ingin menyampaikan pokok doa tertentu, ingin didoakan, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali umat-umat-Mu agar kami memiliki nama baik semasa hidup kami, bahkan menjaga nama baik kami itu Tuhan sampai akhir hidup kami, sehingga hanya kemuliaan bagi nama Tuhan melalui nama kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan, akhirnya hendaklah keluarga GPD El Shaddai Magelang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.